Pencegahan perkawinan. Ditilik dari istilahnya, sudah tersirat maknanya bahwa untuk pencegahan perkawinan berarti perkawinan yang dimaksud belum dilaksanakan, senyampang baru akan dilangsungkan. Kemudian ada peristiwa pencegahan yang diajukan oleh pihak tertentu atas alasan yang tertentu pula. Pencegahan ini dapat bersifat tetap, dapat pula bersifat sementara bagi calon mempelai yang bersangkutan. Keberadaan norma pencegahan perkawinan ini memang diperlukan agar syarat-syarat perkawinan tetap ditegakkan oleh segenap elemen masyarakat, mengingat lembaga perkawinan itu merupakan sendi hakiki dari kehidupan sosial. Pencegahan perkawinan diatur mulai pasal 13 sampai 21 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan awalnya yaitu pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, nuansanya agar tidak akan ada suatu perkawinan yang melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan. Daya laku aturan ini merupakan sebuah upaya dini pencegahan perkawinan ini yang potensial tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan. Sebuah perkawinan tidak dapat diselenggarakan apabila pencegahan yang dimohonkan belum dicabut. Demikian ketentuan yang tertera pada pasal 19 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun tidak ada permohonan pencegahan yang diajukan, pegawai pencatat perkawinan diserukan untuk tidak melangsungkan atau membantu melangsungkan suatu perkawinan yang melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang. Pembatalan perkawinan. Menyimak pencegahan perkawinan berarti momentum perkawinan sejoli itu belum terlaksanakan. Keburu dicegah sehingga perkawinan urung dilaksanakan. Berbeda dengan lembaga pembatalan perkawinan. Berarti perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan. Kemudian ada pihak yang meminta perkawinan tersebut dibatalkan. Diawali pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai proses apabila dasar yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar. Oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan batal. Sesuai hakikatnya, pembatalan itu berlaku surut, sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan. Berikut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan oleh pengadilan dinyatakan dalam pasal 28 Undang-Undang Perkawinan adalah berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan kekecualian bahwa berlaku surutnya keputusan pengadilan itu antara lain tidak dikenakan pada anak-anak yang dilahirkan. Pembatalan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari memang relatif jarang terjadi. Namun, andai kata peristiwa itu benar-benar muncul, persoalan yang ditimbulkan tidak mudah untuk mengatasinya. Dikhawatirkan akibat hukum yang timbul dari pembatalan sebuah perkawinan oleh pengadilan, dampaknya bisa menjadi tak terkendali kalau tidak ada koridor pembatasannya yang jelas. Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan akurat dari hakim yang menanganinya, agar dapat dijadikan pegangan oleh hakim berikutnya, sehingga akan terbentuk hukum jurisprudensi yang kokoh. Pengaturan harta perkawinan. Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidak seluas dalam lapangan hukum perjanjian. Meski dalam pelangsungan sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai Dwingen Recht
atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhinya tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menegaskan: 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum kawin sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing. Inilah yang disebut harta bawaan. Harta yang didapatkan setelah kawin menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami istri yang bersangkutan. Jadi, ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, disertai pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua golongan harta tersebut bagi suami istri yang bersangkutan. Undang-Undang Perkawinan menganut pola terpisah, sedang BW menggunakan pola persatuan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 119 BW, bahwa demi hukum terjadi persatuan harta antara suami istri, konsekuensi selanjutnya muncul larangan untuk mengadakan perjanjian jual beli antara suami istri dengan ancaman batal yang dipatok oleh pasal 1467 BW, yakni pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dengan pernyataan: 1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila terjadi perceraian yang kenyataannya tidak jelas, sebagaimana tertuang pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, telah menemukan titik terang dengan munculnya putusan Mahkamah Agung nomor 1444/SIP/1974 tanggal 9/11/1976 yang menyatakan bahwa dalam hal membagi harta bersama, saat terjadi perceraian adalah masing-masing suami istri mendapatkan separuh bagian. Khusus menyangkut syarat cakap, sudah dewasa dijadikan ukuran sebagai batasannya ditetapkan oleh pasal 40, 50 Undang-Undang Perkawinan yang menggantikan pasal 330 BW. Batas usia dewasa adalah 18 tahun, tidak lagi 21 tahun, seperti masa lalu. Dan ukuran ini dipergunakan baik untuk pria ataupun wanita tanpa perbedaan. Lain halnya kalau perbuatan hukum kawin, batasannya seperti yang termaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yakni 16 tahun bagi wanita, sedangkan untuk pria 19 tahun. Menyangkut kedua hal ini, batas usia minimum untuk kawin dan batas usia dewasa membawa konsekuensi munculnya masalah. Inti isi perkawinan adalah kesepakatan para calon mempelai untuk mengatur harta kawin mereka saja. Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian kawin hanya dalam satu pasal saja, berbeda dengan BW yang menyodorkan banyak pasal dalam jumlah yang lumayan banyak, yakni kurang lebih ada 50 biji. Dalam pasal 147 BW, ditegaskan bahwa pembuatan perjanjian kawin harus dalam bentuk akta notaris. Selama perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak boleh diubah dengan alasan apapun. Pasal 149 BW. Perjanjian kawin pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lepas dari koridor hukum perjanjian, kendati memiliki karakter sedikit berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Untuk masa kini, perjanjian kawin memang belum membudaya bagi keseluruhan warga Indonesia. Namun sudah ada gejala beberapa kalangan yang sejak awal mula berhitung serta mengantisipasi munculnya risiko yang potensial dapat menimpa kehidupan sebuah rumah tangga, lalu mempersiapkan pelindung preventif berupa pembuatan perjanjian kawin.